Bruno Fernandes kembali lakukan kebiasaan buruk saat lawan Crystal Palace setelah ia buat kesalahan yang sama 34 kali untuk Manchester United. Para penggemar tidak tinggal diam terhadap Bruno Fernandes atas peluang-peluang yang hilang. Pemain asal Portugal itu yang sering menjadi salah satu ancaman gol terbesar di lapangan masih belum mencetak gol musim ini. Bruno Fernandes telah menjadi mesin pencipta peluang bagi United sejak kepindahannya pada tahun 2020 dan ia melanjutkan musim ini dengan torehan 4 assist atas namanya. Namun, salah satu hal yang paling membuat frustasi dalam permainannya adalah seberapa sering ia kehilangan bola. Tentu saja, untuk menciptakan peluang, ia harus mengambil resiko. Tetapi terkadang ia dapat mengubah keseimbangan terlalu jauh ke satu arah. Bruno Fernandes kehilangan bola lebih banyak per pertandingan dibandingkan kebanyakan pemain di Liga Premier, tetapi dengan United yang mencoba mengendalikan pertandingan dan mendominasi penguasaan bola musim ini, ia telah meningkatkan penguasaan bolanya secara signifikan di awal musim. Namun, statistik membuktikan bahwa ia kembali ke kebiasaan lamanya saat melawan Crystal Palace dengan kehilangan penguasaan bola sebanyak 34 kali. Fernandes kehilangan bola melawan Palace lebih banyak daripada pemain United lainnya di lapangan dengan selisih yang cukup besar. Rekan lini tengah Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo hanya kehilangan bola masing-masing sebanyak 17 dan 10 kali. Sedangkan Joshua Zirkzee hanya kehilangan bola 3 kali saat bermain di depan. Di tempat lain, Erik ten Hag memuji pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, yang berhasil menetralkan Manchester United pada babak kedua saat mereka bermain imbang tanpa gol. Ten Hag menggantikan Joshua Zirkzee dengan Marcus Rashford pada menit ke-60 dan memasukkan Manuel Ugarte dan Rasmus Højlund pada menit ke-76, tetapi United gagal menciptakan peluang emas. Palace memiliki peluang terbaik ketika Eberechi Eze melepaskan tendangan melebar dan Andre Onana melakukan penyelamatan gebilang dari Eddie dan Ismaila. Tentu Anda berharap mereka memberi dampak, kata Ten Hag tentang pemain pengganti. Mereka baru saja masuk dari bangku cadangan dan lawan sudah lelah, tetapi pendekatan lawan berubah di babak kedua. Mereka jauh lebih agresif, juga secara taktis mereka menutup babak kedua dengan jauh lebih baik. Mereka menutup area lini tengah dengan jauh lebih baik. Jadi lebih sulit bagi kami untuk menciptakan peluang dan mereka memiliki beberapa peluang bagus dalam serangan balik, ujarnya. Ketua Crystal Palace, Steve Paris mengatakan Eberechi akan menjadi hadiah untuk klub sepak bola manapun di tengah minat Manchester United untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester Evening News melaporkan bahwa Eze diminati oleh United menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Perekrutan pemain sayap diharapkan menjadi tujuan utama klub menjelang musim 2025-2026. Eze yang bergabung dengan Palace dari QPR pada tahun 2020 diketahui memiliki klausul pelepasan senilai 68 juta pound sterling dalam kontraknya yang dapat diaktifkan kembali tahun depan. Ia mencetak 11 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 27 penampilan di Liga Premier musim lalu dan telah mencetak 2 gol di semua kompetisi musim ini. Setelah menjadi salah satu pemain Palace yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama musim lalu, salah satu pemilik Paris baru-baru ini mengakui bahwa ia terkejut minat terhadap jasa Eze tidak begitu terlihat selama jendela transfer terakhir. Dari sudut pandang klub, saya benar-benar khawatir kehilangan Michael Olise dan Epps di jendela transfer yang sama, kata Paris kepada Sky Sport awal bulan ini. Eze yang turun dari bangku cadangan saat Inggris menang 2-0 atas Republik Irlandia pada akhir pekan telah tampil sebanyak 128 kali untuk Palace, mencetak 28 gol dan mencatatkan 17 assist. Kontraknya berlaku hingga 2027. Di tempat lain, pemain sayap Manchester United Anthony dilaporkan bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di Old Trafford dan telah menolak transfer ke tempat lain yang dapat menawarkan lebih banyak waktu bermain.
The Reds kemungkinan perlu melepas seorang pemain dan Anthony akan dilihat sebagai pemain yang berisiko. Meskipun Jadon Sancho hengkang pada hari terakhir bursa transfer, Anthony baru tampil 1 kali untuk United sejauh ini. Penampilannya itu terjadi saat 1 menit tersisa dalam waktu normal saat kalah dari Brighton dan Hove Albion. Sementara itu, Jose Mourinho telah menjelaskan apa yang ia cari dari seorang pemain sayap karena Fenerbahce terus dikaitkan dengan transfer pemain Manchester United Anthony. Laporan terkini mengklaim bahwa mantan manajer United itu ingin merekrut pemain Brazil itu dengan status pinjaman selama sisa musim ini. The Sun melaporkan Anthony telah memberitahu United tentang keinginannya untuk mencari tantangan baru setelah masa sulit di Old Trafford sejak bergabung dari Ajax 2 tahun lalu. Kabarnya, United siap memfasilitasi perjanjian pinjaman dari Fenerbahce, dianggap sebagai favorit mengingat bursa transfer Turki dibuka hingga Jumat. Fenerbahce memiliki beberapa hari lagi untuk mencoba dan menegosiasikan persyaratan perjanjian pinjaman dengan United. Sementara itu, Mourinho sebelumnya telah memberitahu The Guardian apa yang diharapkan dari penyerang sayap. Seorang pemain yang kreatif harus menggunakan kemampuannya dan jika ia kehilangan bola saat mencoba menciptakan atau mencetak gol itu tidak masalah, kata pelatih asal Portugal itu. Berbicara saat ia masih menjadi manajer Chelsea, Mourinho melanjutkan, "Saya suka pemain sayap yang masuk ke dalam untuk pergerakan yang tajam, untuk umpan, untuk tembakan. Dan Juan Mata adalah satu-satunya pemain yang kami miliki untuk melakukan itu di sisi kanan. Di sisi kiri kami memiliki Eden Hazard, Victor Moses, Kevin De Bruyne, dan Andre." Selain Fenerbahce, mantan klub pemain Brasil itu, Ajax juga tertarik untuk membawa Anthony kembali ke Belanda awal musim panas ini. Klub-klub di Spanyol dan Italia juga dikaitkan saat jendela transfer dibuka. Tekanan sudah mulai meningkat terhadap Ten Hag. Bahkan jurnalis pun mempertanyakan pengambilan keputusannya. Meskipun tidak mungkin dia akan pergi kemanapun terlalu cepat jika hal-hal tidak mulai menunjukkan tanda-tanda janji. Mantan pemain Ajax itu bisa keluar dari pintu Old Trafford. Tetapi kemudian pertanyaannya menjadi siapa sosok yang paling mungkin menggantikannya sebagai manajer MU. Zidane sebenarnya sudah beberapa kali diisukan menjadi manajer MU. Sejauh ini belum terjadi. Tetapi pelatih asal Prancis itu tampaknya berada di radar klub. Pemenang 3 gelar Liga Champions berturut-turut selama menjadi bos